Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mauna Dinasari dengan NIM 404230008, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Matkul Teori Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Yusan Wahyudin MPD. Di sini saya akan menerangkan teori pembelajaran behavioristik dengan materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian teori belajar behavioristik, yang kedua ada tujuan belajar behavioristik, dan yang ketiga adalah peranan dalam teori belajar behavioristik. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian teori belajar behavioristik. Apa sih yang disebut dengan teori belajar behavioristik? Jadi, teori belajar behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan observasi perilaku yang dapat diamati dan diukur secara ilmiah. Menurut perspektif ini, pembelajaran terjadi melalui respon-respon terhadap rangsangan eksternal dan proses mental internal tidak begitu ditekankan. Contoh tokoh behavioris terkenal adalah Ivan Pavlov, John B. Watson, dan B.V. Skinner. Teori ini menganggap bahwa lingkungan eksternal dan pengalaman memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku seseorang. Lanjut, yang kedua ada tujuan teori belajar behavioristik. Jadi, teori belajar behavioristik ini memiliki tujuan, yaitu mempelajari atau menjelaskan dan memprediksi perilaku berdasarkan respon terhadap rangsangan tertentu. Berikut ada 6 tujuan teori belajar behavioristik. Tujuan pertama dari teori belajar behavioristik ini adalah deskripsi perilaku. Dalam deskripsi perilaku ini mengidentifikasi dan menjelaskan perilaku yang dapat diobservasi dengan jelas tanpa memperhatikan proses mental internal yang mungkin terlibat. Yang kedua ada prediksi perilaku. Dalam prediksi perilaku ini mampu meramalkan bagaimana individu akan bereaksi terhadap situasi atau rangsangan tertentu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dan yang ketiga ada kontrol perilaku. Dalam kontrol perilaku ini memberikan dasar untuk mengubah atau mengendalikan perilaku dengan manipulasi rangsangan dan respon yang terkait. Lanjut, tujuan yang keempat adalah aplikasi dalam pendidikan. Jadi, dalam aplikasi pendidikan ini menerapkan prinsip-prinsip behavioristik untuk merangsang metode pengajaran yang efektif, seperti penguatan positif atau hukuman untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Yang kelima ada pengembangan keterampilan. Dalam pemahaman keterampilan ini, mampu memahami bagaimana keterampilan dapat diajarkan dan diperoleh melalui penguatan dan latihan. Yang keenam ada pengukuran ilmiah. Dalam pengukuran ilmiah ini menyediakan dasar untuk mengukur dan mengamati perilaku secara objektif, memungkinkan penelitian yang dapat diulang dan diuji. Lanjut, yang ketiga ada peranan dalam teori behavioristik. Dalam teori belajar behavioristik ini memiliki peran utama dalam pemahaman dan pengembangan perilaku individu. Berikut ada beberapa peran kunci, yaitu 7 poin peranan dalam teori pembelajaran behavioristik. Yang pertama ada pemahaman perilaku. Dalam pemahaman perilaku ini memberikan kerangka kerja untuk memahami perilaku manusia dengan fokus pada respon terhadap rangsangan eksternal. Yang kedua ada pengembangan metode pengajaran, menyediakan dasar untuk merangsang metode pengajaran yang efektif terutama dalam konteks pendidikan formal dan pelatihan. Yang ketiga ada perubahan perilaku. Dalam perubahan perilaku ini menyediakan strategi untuk mengubah atau membentuk perilaku melalui penguatan positif, hukuman, atau kondisi lainnya. Lanjut, yang keempat peranan dalam teori pembelajaran behavioristik ini adalah pengembangan keterampilan. Dalam pengembangan keterampilan ini membantu dalam merancang program pelatihan yang efektif untuk mengembangkan keterampilan tertentu melalui latihan dan penguatan. Yang kelima ada penelitian ilmiah. Dalam penelitian ilmiah ini memberikan dasar untuk penelitian ilmiah yang dapat diukur dan diulang dengan fokus pada pengamatan perilaku yang dapat diamati.
Yang keenam ada pendekatan klinis, digunakan dalam bidang psikoterapi untuk mengatasi masalah perilaku dan memodifikasi respon terhadap rangsangan tertentu. Yang kedua, organisasi. Dalam pengembangan organisasi ini diterapkan dalam konteks manajemen dan organisasi untuk memahami dan mengelola perilaku individu di lingkungan kerja. Itulah tadi penjelasan mengenai teori belajar behavioristik. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Saya Mauna Dinasari meminta maaf bila ada kata atau perkataan yang kurang baik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.